Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kita dari mana nih? 28. Oh, 28. Untuk perbincangan pada hari ini, podcast kita tentang berwirausaha di tengah pandemi ini. Nah, di sini kita udah ada narasumber nih, kece banget ya. Siapa sih? Yes. Pengusaha muda nih. Pengusaha muda, boleh perkenalan? Oke, abang siapa? Nama gue Bungaran Wilfried Manuel. Oke, siap. Umurnya 20 tahun. Nah, Terus aktivitas gue ngapain ya sekarang ya? ngapain tuh? Baik orang tua, Bantu orang tuh di rumah. Kadang gue ke tempat usaha gue, mantau. Kalau sore main congklak itu bisa kan? Oke. Gue punya usaha bengkel ban mobil. Ban mobil. Pelak mobil. Cerita dulu boleh sedikit ya. Boleh Cerita dulu, dulu. cerita dulu. Gue cerita dikit ya. Awalnya nih, Cerita dikit dari- nih. Soalnya kan banyak nih pemirsa kita nih yang pengusaha-pengusaha muda tuh yang ingin berwirausaha, apalagi yang ingin memulainya gitu. Gimana sih caranya lu membangun usaha gitu dari nol sampai sekarang nih punya bengkel mobil itu gimana sih? Dulu emang sebelum 2005 itu bokap gue kayak kerja di pabrik lah ya. Pabrik, terus ada PHK, terus mungkin dari gajinya ini ada sedikit-sedikit dia buka usaha bengkel dulu. Pertama cuman nambel ban. Nambel ban. Oke. Terus di tahun 2010 ya adalah mungkin dari pendapatan ban motor ini sama nambel apa gue buka bengkel lagi, Naik satu lah ya. naik lagi. Maksudnya merangkak lagi. Iya, progresnya ada lah, Progres naik lagi. Jadi sedikit. kan 2008 itu banjir tuh, 2008 Banjir. banjir, terus 2 tahun 2010 itu Rangkap, jadi hasil dia bikin usaha lagi. Usaha lagi. Gimana? Bikin usahanya. jadi bokap gua karena ya temen-temennya juga kan ada kayak buka bengkel mobil kan. Bokap gua kayak awalnya iseng-iseng aja ikutan. Ya udahlah, udah ada modal sedikit nih, kita lah bengkel mobil. Udah tuh dia di tahun 2010 itu di daerah buka bengkel di dekat SMP 3 depan Kuramil. Terus dia buka di situ. Dia buka bengkelnya jual ban sama pelak doang tadinya. Oh yang sekarang ini nih? Iya yang sekarang ini. Cuman dulu kan masih sedikit lah ya. iya dulu masih sedikit, nggak kayak sebanyak sekarang lah barangnya. Modalnya juga sedikit Berarti kan. di depan koram itu dari 2010 tuh? Dari 2010. Tapi masih kecil-kecil banget ya Masih barangnya, kecil lah sedikit ya. ibaratnya ya. Barangnya nggak sebanyak. Tapi itu udah berganti mode, maksudnya dari motor ke mobil apa masih motor nih? mobil. Oh, udah Kalian ada mobil. mobil. Jadi ibaratnya di tahun 2010 itu gua ada 2 bengkel jadinya. Wih, keren. Bengkel motor sama bengkel mobil. Nah, terus udah tuh bengkel mobil jalan, kerjain karyawan lagi. Jadi ada 1 karyawan lagi kan di situ. Jadi ada 2 karyawan nih gua. Kerja. Ya di tahun 2010 itu ya lumayan naik lah sampai tahun 2000 berapa ya. Cuman di tahun 2013 bengkel motor gua udah nggak gua buka lagi, gua tutup. ya. Gua tutup. Gara-gara problem ini karyawan. Kenapa? Kenapa tuh? Jadi karyawan yang di bengkel motor bapak gua itu misalkannya ada dateng nih motor kayak lu misalkannya nambel nih. Nambel nih. Kan. Nambel. Lu udah kelar nambel nih, kasih duitnya. Bayar kan? Bayar. Pas gua datang ke situ misalkannya gua datang. Iya. Gua nanya ke anak gua kan, karyawannya. Mana ada yang dateng nggak nih? Kayak nambel atau ngisi angin lah, enggak misalnya. Enggak ada yang dateng. Serius? Oh, sepi. Serius bilangnya sepi, dibilang karyawannya sepi. Jatuhnya bohong ya. Iya, bohong. Itu karyawan lu pada saat itu berapa orang? Satu orang? Satu orang. Satu Jadi orang. di bengkel gua motor 1 orang, bengkel mobil 1 orang, karyawannya satu-satu lah. Tapi lu maksudnya tahu dari mana? Maksudnya bengkel itu ada yang beli gitu? Satu Apakah gua mulai ada- curiga kalau di bengkel motor gua curiga kompresor. Kan kompresor pakai bensin tuh. Iya. Oh, Kopi kurang ya? Iya, nyala terus Iya, kan. paham. Pas gua mau nyalain kok habis Habis bensinnya. Katanya padahal nggak ada orang kan. Mulai curiga tuh gua. Terus ya udahlah mungkin guanya kali lupa apa gimana, belum ngisi bensin. Masih agak berpikiran positif ya? Iya, aku masih ada pikiran positif kan. Terus nggak lama kayak 2-3 hari sama juga tuh kejadiannya, nggak ada yang dateng. Padahal ada yang dateng kan. Gue mulai tahu ada yang dateng kayak gitu. Tadi kecurigaan gue pertama, kompresor bensinnya habis. Terus kayak tetangga bengkel gue tanya-tanya, kok bengkel gue sepi mulu, kayak cerita lah gue sama orang itu kan. Sepi. Tadi saya perhatiin rame mulu kata tetangga gua. Lihat bengkelnya. Iya, nah di situ gua tanya jujur kan anak gua. Akhirnya sih dia jujur.
Cuman ya gua gimana ya, udah daripada gua mulai bangkrut terus gitu apa, pengeluaran gua habis di situ Habis doang, juga. nggak ada pendapatan kan. Jadi bengkel motor itu gua jual. Kayaknya kita harus ke selanjutnya. Oh iya, itu kan Nah. udah nih, udah kelar Ya, nih. kayaknya kita Kita lanjut yang pengen mobil. ke pembahasan Pembahasan yang lebih detail baru lagi ya, gitu ya. lebih ke umum ya. Jadi gimana sih cara tetap produktif nih berwirausaha? Di samping itu juga kita pendapatan juga stabil, bahkan kita bisa meningkat. Gimana sih Bu, kalau menurut? Makanya pengen buka usaha bengkel nih. Nah. Ya jangan langsung kayak buka bengkel dulu. Misalkan kita main ke bengkel, siapa tahu temen lu pada ada yang punya bengkel. iya, iya. Kita main ke bengkel-bengkel Cari tahu ya. Iya, cari tahu ke bengkel-bengkel dia dulu main kan. Main misalkannya kalau lu pengen tahu, aku pengen belajar nih misalkannya isangin. Udah main-main aja lu ke bengkel temen belajar-belajar di situ. Sama ya kalau lu kan pasti dikasih duit lah, uang-uang jajan kan Iya. anak-anak muda sekarang. Itu lu kumpul-kumpulin aja dikit-dikit. Terus kalau lu udah mulai bisa tuh pegang-pegang alat bengkel, nah lu buka dah tuh usahanya. Oke, siap, Mulai siap. dari Berarti- kecil aja dulu. Berarti ya poin yang ya kalau bisa gua ambil sih lebih tepatnya cari ilmu, mencari ilmu dan wawasan yang seluas-luasnya dulu sih Para ya. teman-teman yang notabene juga bengkel, Iya. misalnya usaha bengkel. Nah, Apapun sih menurut Iya, gua sama- sama uang tadi ya. Uang, modal modal lah ya. Kalau lu anak muda sekarang kan masa nggak mungkin nggak dapat uang dari orang tua, itu aja tabung dikit-dikit kan. Kalau kayak misalkannya lu punya tem di rekening lu udah banyak, buka ada tuh usaha. Kalau udah mulai bisa megang-megang bengkel, ya gitu aja sih. Jadi sih emang yang penting sih sabar gitu. Iya, ya. sabar. Karena kita kan nggak semuanya dalam kita berusaha mencari pendapatan ya, nggak harus naik terus kan, pasti Iya, ada turunnya, iya. ada masalahnya. Dan kadang-kadang juga belum tentu ketika kita niat dengan benar, ketika praktek sesuai dengan ekspektasi kita atau rencana kita sih. Terus juga kalau kayak punya karyawan jangan terlalu lembut. Justru kalau terlalu lembut, jangan bilang keenakan ya. iya, jangan keenakan. Jatuhnya lebih tegas sih. Iya, tegas boleh, cuman ya asalkan Keras enggak, cuma iya, tegas ya. tegas aja biar dia nggak mengulah gitu, biar nggak Iya, iya. mengulah. Ada enak-enaknya lah ya. Iya. Oke, siap. Itu solusi juga sih untuk Solusi teman-teman juga. yang berwirausaha ya kan, nanti ketika mempunyai karyawan, Nah. kadang-kadang nama manusia kan sifat beda-beda. Iya. Kadang-kadang kita udah baik, ternyata orang itu udah keenakan malah Kita yang baikin, berbuat. buat kita jadi diituin kan, Iya. dibikin bangkrut kita, iya dimain Iya, nih. itu kita juga harus hati-hati sih ke orang. Oke, terus Kalau untuk bengkel nih Bung, Nah, kan pasti lu ada naik turunnya sama ada sekarang nih lagi masa new normal. Iya. Nah, kita sekarang berbicara dengan masa pandemi nih. Gimana sih Bung, bengkel apakah ada pendapatan yang signifikan saat new normal ataukah tetap stabil nih, apakah malah turun nih karena corona ini gitu. pendapatan Dan kalau boleh tahu boleh sebutin nominalnya biar nggak usah nominal deh, range-nya. ya range ya boleh ya. Biar nominal juga nggak apa-apa sih, Iya. cuman ya nggak terlalu. Iya, biar kawan-kawan juga tahu kalau pandemik ini itu bukan halangan mungkin kalau misalkan iya. sebagai narasumber. Sebelum pandemi ini sih ya bengkel gua naik terus, ibaratnya sehari pasti ada, kan kita udah bahas bengkel mobil ya, oke, motor oke. udah hilang Mobil, lah, udah dijual gara-gara karyawan. Kita bahas yang mobil nih. Sebelum pandemi, seenggaknya satu hari itu adalah dua mobil yang kayak ganti ban baru. Ganti ban baru tuh? Nah, Bener-bener semuanya diganti. kalau emang lagi misalkannya turun banget sebelum pandemi nih, seenggaknya pasti ada orang yang datang ke bengkel itu. Berapa nih satu ban mobil? Satu ban mobil, tergantung mereknya. Pokoknya ada sih yang paling mahal ya 700.000, 800.000 sih. Oh, nggak nyampe sejuta ya? Tapi itu kan mungkin ketika misalkan 2 mobil itu kan belum bersihnya, kan pasti ada faktornya juga Iya. untuk modal ya kan? Iya. Oh iya benar. Itu pasti kan diperhitungkan juga. Itu 700.000 itu udah untung apa? 700.000 Udah include modal sama untungnya? 700.000 itu belum. Jadi kalau itu ibaratnya 700.000 apa namanya? Modal dulu. Iya, modal dulu lah. Untuk modal. Nah, itu gua Bagi pakai modal lah, iya, iya, iya. ya. Paham. Pokoknya semuanya 900.000 lah satu Oh, ban. 100.000. Nah, udah semuanya itu bersih tuh. Kebanyakan itu ganti ban terus apa namanya? Ganti ban, ngisi angin. Ngisi Cuman angin. lebih banyak ke ganti ban sih. Ganti ban. Yang ngisi angin. Lumayan ya. Kalau ganti pelek Sebelum ya. pandemi tuh. Sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi nih, Setelah pandemi, setelah kita pandemi nih. ya kan udah masuk masa corona pandemi corona nih. Gimana nih? Tidak terlihat. Jangankan Iya. sehari, seminggu cuman 3 mobil yang datang, lu bayangin. Seminggu 3 mobil. Iya, seminggu Dan itu 3. isi angin atau macam-macam? Ngisi angin. Ngisi angin doang. Iya, ngisi angin doang. Kan Kan? terus juga pendapatan juga berkurang kan usaha-usaha yang Iya. lain. Belum Itu terus Belum. Itu kira-kira
seminggu 3 mobil dan itu macam-macam ya. Macem-macem itu nggak ganti ban aja. Berarti pernah nggak Bu satu hari nih di masa pandemi nggak ada gitu yang Ada. Jadi barangnya gua satu hari bukan nih pagi, dari pagi sampai sore nih. pulang malam jam 7 gua udah tutup. Jam 7. Oh, di Nggak dapat apa-apa gua. nggak ada yang isi ban, nggak Nggak ada. Ya ibaratnya di bengkel itu Bengong doang, ya? Bengong nongkrong doang ya, paling ngobrol sama tetangga Tapi sih gitu. emang yang gua salutin dari Muaran ya emang tadi dia bilang sabar sih emang dari sabar. jadi sabar ya Stan, sama untuk cara berusaha apalagi di ini yang sabar gitu. Dia tadi cerita satu hari nggak ada orang yang ngebengkel, nggak ada orang yang ganti ban, nggak ada orang yang isi angin, tapi tetap sabar sampai hari ini. Jangan bisa satu hari masih- doang, 3 hari malah. 3 hari, Ada. 3 hari. Ada. Gila, gokil. Kalau satu hari besoknya ada mah masih enak gua kan masih Iya, ada pemasukan. masih ada pemasukan. 3 hari pernah gua 3 hari. 3 hari itu nggak ada. Karena kan Gokil banyak sih. nih masyarakat Iya, apalagi karena masih pandemi kan. generasi kita yang udah misalkan contoh dia buka usaha nggak ada penghasilan atau misalkan nggak ada yang beli, dia udah pesimis gitu, udah malas buka. Tapi iya banyak. Tapi kalau Bunga beda, dia tetap sabar gitu, 3 hari nggak buka tetap buka dan akhirnya membuahkan hasil ya. Iya. Terus saat ini normal nih Bung, ini kan sekarang New normal memasuki new karena- normal nih. Maksudnya ini normal nih buat teman-teman nih. Maksudnya tetap kita beraktivitas tapi tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Nah, seperti mungkin ya kayak dari Menteri Kesehatan kan pakai masker ya kan, pakai yang sanitizer Jaga jarak ya. Jaga jarak. Itu gimana? Kan kita boleh nih beraktivitas. Artinya masyarakat udah mulai banyak loh di jalan tapi pakai protokol kesehatan. Tetap ramai atau tetap turun atau ya untuk segi pandang dari Iya. normal di wirausaha Iya, gimana? Kalau di perbandingin pas masih pandemi sama new normal sekarang nih, ya lebih rame lebih naik pas new normal New normal sih, ini. ya. Karena orang juga udah mulai perlahan-lahan nih keluar. Terus juga udah mulai pendapatannya yang buka-buka usaha selain gua yang punya mobil Udah mulai, ya. udah mulai ada kan, jadi udahlah udah duit Tapi tiba-tiba. tapi mungkin masih belum stabil banget ya sebelum pandemi ya. Iya. Apa sama nih di normal saat sebelum pandemi sama? Enggak Beda dong. ya? Beda. Cuman lebih Lumayan lah ya. Lebih lumayan lah daripada pandemi sama new normal sekarang. New normal orang udah pada mulai keluar kan. Udah mulai ada lah pendapatan gua sehari. Nah, seenggaknya satu mobil ada pasti. Luar biasa. Luar biasa. Pokoknya sabar gitu aja. Sabar. Terus tapi ini gue pengen, oke lah, itu kita dari tadi ngomong wirausaha ya. Kita ngomong, boleh nggak sih kita ngomong tentang kesehatan deh, tentang COVID saat ini. Di saat maksudnya sudut pandang kalian nih, gitu. Dari Bung sendiri, Bung Arif Tetap bisa sih, sendiri ya tetap sama bisa Bung sih Andre. dihubungkan dengan wirausaha. Mungkin ada gue ngomong ya, Iya, ngomong boleh. tentang kesehatan ya, apalagi di masa new normal. Apalagi kita lihat sekarang kan masyarakat, apalagi kaum milenial ya, seperti kita ya, kaum muda ya. Kaum muda, Kaum awam. muda, Padahal pada tua ya mulainya. muka doang tua. Iya, tapi jiwa-jiwanya semangat terus ya. Terus. Kayak nggak tua aja lu. Banyak masyarakat yang hari ini mulai berangkat lagi untuk menaikkan usaha mereka gitu. Kayak contohnya kan kita juga pasti menemukan berbagai macam pedagang-pedagang non formal gitu. Kayak contohnya tukang jeruk, minuman es Pekerja harian ya kan? Iya, harian. terus tukang sosis, terus misalkan yang hits zaman sekarang nih, kopi. Oh, iya. Ngopi-ngopi kan banyak nih kaum muda yang mulai merangkak lagi gitu saat masa pandemik, dan sekarang di normal itu mulai mencoba memperbaiki usaha mereka dan nggak ada yang jadi masalah gitu. Mereka tetap ada pendapatan, tetap mereka ada rasa semangat tinggi, ada rasa optimisme tinggi untuk mendapatkan penghasilan supaya kebutuhan mereka tuh tetap terlaksana dan tetap dibutuhkan gitu, dan tetap ada untuk dia dan keluarganya. Soalnya kan apalagi sebelum pandemi itu kan banyak tuh karyawan yang di PHK, banyak banget sih itu. Lumayan sih. Iya. Kasihan tuh nggak Kita nih yang berpendidikan nih, yang kuliah, yang sekolah, itu kan kita kan akhirnya belajar di rumah gitu, daring. Tapi kita tidak hanya berkuliah atau misalkan kita melakukan aktivitas pendidikan kita di online, kita juga bisa melakukan aktivitas sampingan. Nah, jadi Kayak Bungaran membantu orang tuanya. Iya, siap. Jadi kita lebih ke ambil positifnya sih Iya. ya di saat masa pandemi ini mungkin. Maksudnya jangan menjadikan pandemi ini Sebuah halangan menjadi ya, tameng halangan. untuk bermalas-malasan. Betul. Kalau gue gini, kalau prinsip gue nggak bakal takut mati. Iya.
karena rezeki. Karena emang udah diatur ya. Karena gue nggak takut, udah diatur. gue nggak takut karena mati karena rezeki. Yang gue takutin gue berhenti dalam berkreativitas. Iya. Gila. Boleh. Ya, untuk sendiri dari Gimana nih gua pengusaha muda? Ngasih tips lah yang buat orang-orang pengen buka usaha kayak umur kita kan milenial, Lagi di masa-masa pandemi. masa-masa new normal Iya, Iya, pandemi normal lagi. normal. Tipsnya satu, yaitu sih pertamanya harus sabar itu. Ya sabar. Harus sabar. Terus kalau udah kayak yang gue bilang tadi, misalnya pengen buka usaha kopi, main-main aja dulu, ibaratnya nyari ilmu dulu. Yang mau lu buka apa, lu mau buka usaha lu nih, ya lu kayak cari tahu dulu tentang gimana sih jalaninnya, cari tahu dulu sambil lu nabung. Pas lu udah lu buka usahanya, baru apa namanya, lu cari karyawan tuh. Tipsnya juga nyari karyawannya juga yang gue bilang tadi, orangnya yang jujur, sampai yang lebih utamain kekeluargaan dulu sih. Iya, siap. Soalnya biar Itu dia pasti sih. tahu kita kan sama namanya keluarga sendiri. Terus sama apa lagi ya tipsnya ya? Itu aja sih kayaknya dari Itu gua. aja ya. Intinya sabar sih. Sabar. Sama udah tahu belajar ilmunya dulu apa yang mau jadi lu lebih ke usahanya. lebih ke belajar ilmu, wawasan banyakin, praktik Iya. banyakin, relasi juga ya. Sama relasi tuh, lupa gua relasi banyakin. Sama berpikir positif terus. Iya, sama bisa Jadi- berpikir jernih lah. Itu yang namanya emosi tuh hilangin. Iya. Kalau lu Kontrol lah ya, Iya, jatuhnya. kontrol. Nah. Kalau lu emosian terus, paling gua bukan kayak doain misalnya lu mau buka usaha, terus lu orangnya emosian. Ya nggak nyampe setahun juga usaha lu Turun tutup. lagi ya. Malah bahkan tutup karena lu emosi. Udahlah, males Karena ini. yang tadi nggak sabar itu. Iya, putus nggak asa sabar. sih, Iya, ya. putus asa. Udah tutup aja lah. Oke, lanjut Dari untuk mantap lah untuk bunga. Bagus banget, Gol. Asik. Pengusaha muda yang tak patah semangat gitu, sabar dan tetap bekerja walaupun pandemik, tapi pandemik ini bukan segalanya. Oke, cocok. Kalau nggak kerja nggak apa-apa. Iya. Mungkin masalah perut susah. Iya, masuk terus. Mungkin podcast kita bisa diambil kesimpulan ya kalau dalam masa-masa new normal sekarang ya, new normal, pandemik, saat sebelum pandemik itu bukan menjadi halangan buat kita untuk tetap bekerja, tetap menghasilkan uang, tetap berpendapatan gitu. Karena lagi-lagi yang membuat ini semua menjadi apa namanya, kira-kira menjadi turun gitu, menjadi tidak semangat atau misalkan tidak menjadi termotivasi, itu karena mindset kita gitu. Karena mindset kita yang berpikir bahwasanya kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena corona, karena nggak boleh keluar rumah, karena ada protokol kesehatan. Emang betul ada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan WHO dan pemerintah, tapi kan itu bukan menutup kemungkinan kita untuk memulai usaha nih, merangkak lagi, cari tahu lagi oleh teman-teman kalau misalkan mau usaha, misalkan contoh usaha kopi, usaha bengkel, usaha Apalah, buat segala macam. bikin gorengan atau segala macamnya, itu kita merangkak dulu, cari tahu dulu, nabung, dan satu lagi sabar. Bu Rafi gimana kesimpulannya? Pokoknya itu lah. Sama. Udah ini banget sih. Udah. Pokoknya ya gue pokoknya pesan ke teman-teman semua, jangan takut berkreativitas, semangat terus. Doa. Jangan lupa ya, karena usaha tanpa doa nggak bakal sia-sia. jalan, sia-sia. ya kan. Thank you banget dari kita podcast untuk berwirausaha dari KKN kelompok 28. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Thank you. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye.